Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan, seperti ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ikan mas, ikan bawal, dan juga ikan patin. Selanjutnya kita akan lebih fokus untuk membahas tentang budidaya ikan. Berikut ini adalah segmen usaha budidaya ikan. Yang pertama adalah usaha pembenihan. Pembenihan adalah tahapan kegiatan perikanan yang hasilnya adalah benih ikan. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur maupun larva. Kedua adalah pendederan. Pendederan merupakan kegiatan perikanan yang hasilnya adalah benih ikan dengan ukuran yang lebih besar daripada hasil kegiatan pembenihan. Ketiga adalah pembesaran, yaitu kegiatan perikanan yang hasilnya adalah ikan berukuran konsumsi. Berikut ini adalah contoh-contoh ikan konsumsi. Ikan lele, ikan nila, ikan gurami, ikan bawal, ikan mas, dan juga ikan patin. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh karakteristik ikan konsumsi. Di sini yang pertama akan kita bahas adalah ikan lele lokal. Ikan lele lokal merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Tubuh ikan lele lokal memanjang dengan kulit yang licin, warna punggung hitam dan perut putih keabu-abuan. Bersifat nokturnal dan termasuk jenis ikan karnivora. Berikutnya adalah ikan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi dari air tawar. Ikan nila merupakan ikan hasil introduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Ikan nila memiliki garis vertikal berwarna gelap di sirip ekor sebanyak 6 buah. Garis seperti itu juga terdapat di sirip punggung dan sirip dubur. Ikan nila bersifat omnivora, sehingga dalam budidayanya sangat efisien. Berikut ini adalah manfaat ikan konsumsi. Pertama, daging ikan konsumsi dapat menjaga kesehatan jantung. Kedua, mendukung perkembangan otak dan mata. Ketiga, menguatkan tulang dan sendi. Keempat, dapat mencegah penyakit tiroid. Kelima, mengurangi risiko penyakit autoimun. Keenam, dapat mencegah asma pada anak. Ketujuh, meningkatkan kualitas tidur.
Dan yang kedelapan, dapat mengatasi masalah peradangan pada tubuh. Selanjutnya kita akan membahas proses produksi pembenihan ikan lele. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam proses produksi pembenihan ikan lele. Yang pertama adalah persiapan media pemijahan. Dalam proses pemijahan diperlukan kolam. Di sini ditampilkan kolam terpal dan kolam semen. Komponen yang diperlukan dalam kolam terpal misalnya di sini adalah terpal, bambu atau besi melingkar dan juga air. Kemudian untuk kolam semen di sini diperlukan semen, pasir, batu bata atau batako, paralon dan juga air. Selanjutnya adalah pemeliharaan induk. Kemudian pemijahan induk. Dalam proses pemeliharaan induk dan pemijahan induk diperlukan induk lele yang berkualitas. Kemudian pakan dengan protein tinggi seperti Tubivex, sapu ijuk untuk tempat telur atau kakaban. Kemudian bila menggunakan sistem pemijahan buatan diperlukan juga Ovaprim. Selanjutnya proses penetasan telur. Dalam proses penetasan telur diperlukan sapu ijuk untuk tempat telur atau kakaban. Kemudian pemeliharaan larva dan benih. Dalam proses pemeliharaan larva dan benih diperlukan pakan dengan protein yang tinggi seperti Tubivex. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses memilih induk dan bahan baku dalam budidaya. Dalam proses budidaya ikan konsumsi, disarankan untuk memilih ikan yang mudah dipelihara. Kemudian memilih bahan baku yang berkualitas. Memilih bahan baku yang mudah didapat. Dan memilih bahan baku yang relatif murah. Berikut ini adalah alat-alat pendukung dalam proses pembenihan ikan lele. Yang pertama adalah peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup. Selanjutnya peralatan pengukuran kualitas air seperti deometer, pH paper universal, termometer dan juga conductivity meter. Kemudian peralatan dalam proses pemijahan misalnya kakaban. Lalu peralatan dalam pendederan benih misalnya blower atau aerator untuk suplai oksigen. Kemudian peralatan pemanenan atau penyortiran benih misalnya seser. Selanjutnya peralatan pengemasan benih misalnya plastik, styrofoam dan juga tabung oksigen. Berikutnya kita akan membahas bagaimana proses produksi pembenihan ikan lele. Yang pertama adalah persiapan sarana dan prasarana atau media pemijahan indukan. Tahap pertama dalam budidaya pembenihan ikan lele adalah persiapan kolam. Terdapat 3 jenis kolam. Yang pertama adalah kolam terpal. Kedua adalah kolam beton atau kolam semen. Dan yang ketiga adalah kolam tanah. Kolam terpal. Kolam terpal adalah kolam yang dasarnya maupun sisi-sisi dindingnya dibuat dari terpal. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan kolam terpal. Keunggulan kolam terpal yang pertama, harga relatif murah dan bahan mudah didapat. Kedua, cocok pada daerah pesisir pantai. Ketiga, biaya pengeluaran tidak terlalu besar. Keempat, cocok untuk budidaya di daerah yang krisis air. Kelima, ikan tidak berbau lumpur. Keenam, dapat diaplikasikan untuk skala kecil dan jangka pendek. Ketujuh, lebih mudah dibersihkan. Dan kedelapan, jarang ditemukan hama dan penyakit. Selanjutnya, kelemahan kolam terpal yang pertama adalah suhu kolam lebih panas dan sering tidak stabil. Kedua, kolam terpal rawan terjadi kebocoran.
ketika masa pakai tidak tahan lama. Keempat, air lebih cepat berbau. Kelima, kolam terpal lebih cepat rusak. Dan keenam, kolam terpal yang pertama kali baru dibeli harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih agar zat kimia hilang. Berikutnya adalah kolam beton atau kolam semen. Kolam beton adalah kolam yang bagian dasar dan pematangnya di beton atau di semen, sehingga tidak mudah rusak dan bersifat permanen. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan kolam beton. Kelebihan atau keunggulan kolam beton yang pertama adalah suhu kolam cenderung lebih stabil. Kedua, mudah mengontrol hama yang akan masuk ke dalam kolam. Ketiga, tingkat kebocoran sangat kecil. Keempat, lebih mudah mengontrol air dan lebih hemat penggunaan air. Kelima, cocok untuk daerah yang kekurangan air. Keenam, mampu bertahan lama, yaitu 5 hingga 10 tahun. Ketujuh, tingkat kematian ikan lebih rendah. Dan kedelapan, ikan tidak berbau lumpur. Adapun kelemahan kolam beton, yang pertama adalah proses pembuatan kolam cukup mahal. Kedua, tidak bisa langsung dipakai. Perlu diberi perlakuan khusus untuk menghilangkan bau semen. Ketiga, jika kolam beton atau kolam semen rusak, maka sulit diperbaiki. Dan yang keempat, lumut mudah tumbuh pada permukaan kolam dan bisa menjadi sumber penyakit. Berikutnya adalah kolam tanah. Kolam tanah adalah kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah dan merupakan kolam tradisional atau kolam ekstensif. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan kolam tanah. Keunggulan kolam tanah yang pertama, biaya relatif sangat murah. Kedua, dapat memberikan mikroorganisme dan plankton untuk pertumbuhan bibit ikan. Ketiga, suhu kolam relatif stabil. Keempat, lebih menghemat pakan. Kelima, proses pembusukan dalam air sangat cepat. Bila pakan pelet tidak habis, maka akan cepat terurai. Keenam, tingkat stres ikan lebih rendah. Adapun kelemahan kolam tanah yang pertama adalah memerlukan tenaga ekstra untuk membuat kolam. Kedua, memerlukan waktu lebih banyak dalam mengurus dan mengontrol kolam. Ketiga, tidak dapat menerapkan budidaya sistem bioflok dan red water system. Keempat, ikan rentan terkena penyakit jika dasaran kolam tidak diolah dengan baik. Kelima, memerlukan cukup banyak air, terutama pada saat musim kemarau tiba. Keenam, dapat terjadi kebocoran pada tanah. Ketujuh, ikan bisa melarikan diri dari kolam. Dan yang kedelapan, ikan yang dihasilkan akan berbau lumpur. Langkah proses produksi pembenihan ikan lele yang kedua adalah pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad atau sel telur dan sel sperma. Penumbuhan dan pematangan dapat dipacu dengan pendekatan pengendalian kondisi lingkungan, pakan yang berkualitas, dan juga hormonal. Adapun ciri-ciri induk lele yang siap memijah adalah berpasang-pasangan dan kejar-kejaran. Berikut ini adalah syarat induk lele yang baik. Yang pertama, kulit induk betina lebih kasar dibandingkan jantan. Kedua, induk diambil dari kolam sejak kecil. Ketiga, berat badan antara 100 hingga 200 gram dengan panjang 20 hingga 25 cm. Keempat, bentuk badan simetris, tidak bengkok, tidak cacat, tidak luka, dan juga lincah. Yang kelima, umur induk jantan lebih dari 7 bulan, sedangkan umur induk betina lebih dari 1 tahun. Berikut ini adalah ciri-ciri induk lele.
Yang pertama, ciri-ciri induk lele jantan. Yang pertama, kepala lele jantan lebih kecil daripada kepala lele betina. Kedua, warna kulit dada agak tua. Ketiga, urogenital papila atau kelamin menonjol, memanjang ke arah belakang, terletak di belakang anus dan warna kemerahan. Keempat, gerakannya lincah, tulang kepala pendek dan agak gepeng. Kelima, perut lebih langsing dan kenyal jika dibandingkan betina. Keenam, kulit lebih halus dibandingkan betina. Selanjutnya, ciri-ciri induk lele betina. Yang pertama, kepala lebih besar dibandingkan dengan induk lele jantan. Kedua, warna kulit dada agak terang. Ketiga, urogenital papila atau kelamin berbentuk oval, berwarna kemerahan. Lubangnya agak lebar dan terletak di belakang anus. Keempat, gerakannya lambat, tulang kepala pendek dan agak cembung. Kelima, perutnya lebih besar dan lunak. Langkah dalam proses produksi pembenihan ikan lele selanjutnya adalah pemijahan atau pembenihan. Pemijahan adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Proses pemijahan dapat berlangsung secara alami maupun buatan. Berdasarkan bagan berikut, di sini terdapat induk yang matang gonad. Dalam proses pemijahan dapat memijah secara alami maupun dengan proses suntik hormon. Setelah suntik hormon, maka proses pemijahan dapat berlangsung secara alami maupun buatan. Pertama, kita akan membahas tentang proses pembenihan alami. Langkah-langkah dalam proses pembenihan alami. Yang pertama adalah induk dimasukkan ke dalam kolam pemijahan. Kedua, induk diberi pakan dengan protein yang tinggi setiap hari. Ketiga, induk dibiarkan selama 10 hari. Keempat, air kolam dinaikkan 10 hingga 15 cm di atas lubang sarang peneluran. Kelima, induk dibiarkan selama 10 hari dan tidak perlu diberi pakan. Keenam, induk ikan akan memijah dan bertelur. Ketujuh, telur menetas di sarang setelah 24 jam dan benih ikan akan hidup secara bergerombol. Kedelapan, benih dikeluarkan dari sarang dan dipindah ke kolam pendederan. Selanjutnya, proses pembenihan buatan. Langkah yang pertama adalah induk dimasukkan ke dalam kolam pemijahan. Kedua, induk diberi makanan dengan protein yang tinggi setiap hari. Ketiga, induk disuntik dengan Ovaprim. Keempat, induk dimasukkan kembali ke kolam pemijahan dan dibiarkan selama 1 hingga 12 jam. Kelima, selanjutnya bisa terjadi proses pemijahan alami maupun pemijahan buatan. Bila proses pemijahan terjadi secara buatan, maka dilakukan stripping atau mengurut perut induk untuk mendapatkan sperma dan ovum, dan hal ini dilakukan di baskom. Keenam, terjadi fertilisasi sperma dan ovum hingga dihasilkan telur hingga menetas. Ketujuh, benih ikan dikeluarkan dari sarang dan dipindahkan ke kolam pendederan. Langkah berikutnya adalah penetasan telur. Penetasan telur bertujuan untuk mendapatkan larva. Telur hasil pemijahan diambil dari bak pemijahan, kemudian diinkubasi dalam media penetasan atau wadah penetasan berupa bak, tangki, akuarium, kolam, atau ember yang berukuran besar. Berikutnya adalah pemeliharaan larva dan benih.
Pemeliharaan larva merupakan kegiatan yang paling menentukan keberhasilan usaha pembenihan. Sifat larva merupakan stadia paling kritis dalam siklus hidup biota budidaya dan termasuk tahapan yang cukup sulit. Selanjutnya kita akan membahas tentang perawatan ikan. Kualitas air yang baik merupakan syarat mutlak keberhasilan dalam usaha pembenihan ikan. Hal tersebut dapat diukur dari beberapa faktor. Pertama, faktor fisik, misalnya temperatur, kecerahan, warna, dan bau. Kedua, faktor kimia berupa pH, oksigen terlarut, kadar karbon dioksida bebas, dan juga kadar nitrat. Ketiga, faktor biologi, misalnya pakan alami, keberadaan hama, dan juga penyakit. Temperatur yang baik untuk pembenihan ikan adalah 25 hingga 31 derajat Celcius. Oksigen terlarut lebih dari 5 ppm dengan pH 6 hingga 8. Selanjutnya kita akan membahas penerapan keselamatan kerja dalam budidaya pembenihan ikan konsumsi. Pekerja menggunakan pakaian kerja sesuai dengan peraturan perusahaan. Menghindari beban listrik terlalu besar untuk satu stop kontak karena dapat menimbulkan pemanasan yang membakar kulit kabel. Menghindarkan sistem perkabelan yang tidak memenuhi persyaratan standar. Menghindarkan kesalahan menyambungkan peralatan pada sumber listrik yang jauh lebih tinggi dari voltase yang seharusnya. Berikutnya kita akan membahas tentang pengemasan ikan konsumsi. Yang pertama adalah metode tertutup. Pengemasan sistem tertutup yaitu pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup, sehingga udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut. Pengemasan dengan metode ini dapat dilakukan pada pengangkutan jarak jauh dalam waktu yang relatif lama. Adapun alat pengangkut dapat menggunakan kantong plastik yang diberi media berupa air dan oksigen. Teknik pengemasan sistem tertutup dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, menyiapkan kantong plastik polietilen. Kedua, mengisi kantong plastik dengan air bersih dan benih ikan. Ketiga, dilanjutkan memasukkan oksigen dari tabung ke dalam plastik sampai volume udara sepertiga atau seperempat bagian. Keempat, setelah pengisian oksigen, mulut kemasan diikat secara rapat dengan karet gelang. Kelima, plastik berisi benih ikan yang sudah siap, kemudian dimasukkan ke dalam styrofoam sehingga tidak mudah pecah dan mudah diangkut. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan pengemasan tertutup. Keunggulan pengemasan sistem tertutup yang pertama adalah media air tahan terhadap guncangan selama pengangkutan. Kedua, dapat dilakukan untuk pengangkutan jarak jauh, misalnya dengan menggunakan pesawat terbang. Ketiga, memudahkan penataan pemanfaatan ruang selama proses pengangkutan. Adapun kelemahannya yang pertama adalah media air tidak dapat bersentuhan dengan udara secara langsung, sehingga tidak ada difusi oksigen dari udara. Dengan demikian, tidak ada suplai oksigen tambahan. Kedua, tidak dapat dilakukan pergantian air. Yang ketiga, memerlukan kecermatan dalam memperhitungkan kebutuhan oksigen dengan lama waktu proses pengangkutan. Pengemasan ikan konsumsi yang kedua adalah dengan metode terbuka. Pengemasan metode terbuka yaitu pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah atau tempat yang menggunakan media air yang masih dapat berhubungan dengan udara bebas. Pengemasan metode terbuka dilakukan untuk mengangkut benih dalam jarak dekat,
yang tidak memerlukan waktu lama. Alat pengangkutan berupa drum, plastik, dan juga peti berinsulator. Dalam pengangkutan metode terbuka, setiap wadah dapat diisi air bersih kurang lebih 15 liter untuk mengangkut sekitar 5.000 ekor benih dengan ukuran 3 hingga 5 cm. Pengemasan metode terbuka dilakukan dengan cara memuasakan benih ikan terlebih dahulu agar laju metabolisme dan ekskresinya dapat berkurang pada saat pengangkutan, sehingga air tidak keruh oleh kotoran ikan. Hal ini dilakukan untuk pengangkutan lebih dari 5 jam. Adapun tahapan pengemasan ikan sistem terbuka adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan wadah untuk pengangkutan benih. Kedua, masukkan air dan benih ke dalam wadah. Ketiga, berikan peneduh di bagian atas wadah agar benih ikan tidak stres pada temperatur tinggi. Keempat, jumlah padat tebar bergantung ukuran benih. Kelima, pada setiap 4 jam sekali, ganti semua air di tempat yang teduh. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan pengemasan sistem terbuka. Keunggulan pengemasan sistem terbuka yang pertama adalah difusi oksigen melalui udara ke media air masih dapat berlangsung. Kedua, dapat dilakukan penambahan oksigen melalui aerator. Ketiga, dapat dilakukan pergantian air selama perjalanan. Adapun kelemahan pengemasan sistem terbuka yang pertama adalah dapat menimbulkan stres pada ikan. Kedua, tidak dapat dilakukan untuk pengiriman menggunakan pesawat terbang. Yang ketiga, metode ini cocok untuk mengirimkan ikan ukuran konsumsi melalui darat maupun laut. Berdasarkan uraian tersebut, silakan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Galilah informasi dari berbagai sumber tentang budidaya ikan konsumsi di daerah tempat tinggalmu. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Soal nomor 2. Pertama, lakukan budidaya salah satu jenis ikan konsumsi yang Anda minati meliputi persiapan sarana dan prasarana budidaya, pembuatan kolam atau media budidaya ikan, proses persiapan induk ikan, proses pemeliharaan induk ikan, proses pemijahan induk ikan, proses penetasan telur, dan proses pemeliharaan larva dan benih ikan. Kedua, laporkan hasil kerja Anda dalam bentuk poster digital dan kumpulkan hasilnya. Demikian pembahasan materi tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.